Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina Malida dengan NIM akhir 138. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal review terkait topik yaitu visual Comstock. Oke, topik yang pertama yang akan dibahas adalah terkait penggunaan visual Comstock pada penelitian pada analisis pada plate waste. Untuk metode visual Comstock digunakan untuk menilai sisa makanan atau plate waste di institusi jasa makanan seperti rumah sakit, kantin sekolah, dan asrama. Untuk penilaiannya dilakukan secara visual dengan skala semi kuantitatif, misalnya dari skala 0 sampai 6 untuk tiap komponen hidangan. Metode ini dianggap efisien, praktis, serta tidak memerlukan penimbangan langsung atau food weighing, dan yang mana hasilnya digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penyajian makanan, kepuasan konsumen, serta faktor lain yang mempengaruhi sisa makanan. Baik, untuk instrumen yang digunakan yaitu ada 5, yaitu yang pertama adalah lembar observasi yang diisi pada skala 6-7 poin. Untuk yang kedua yaitu dokumentasi foto digital untuk memvalidasi dari makanan yang dianalisis. Kemudian yang ketiga adalah timbangan digital jika diperlukan. Kemudian yang keempat adalah formulir label porsi makanan yang tadi berisi jadi satu dengan lembar observasi tadi. Kemudian yang terakhir adalah kuesioner tambahan untuk menilai cita rasa makanan jika diperlukan. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya itu yang pertama adalah tentu saja menyajikan makanan sesuai standar porsi. Kemudian yang kedua, makanan sisa diobservasi dari visualnya. Kemudian dari makanan sisa tersebut dikategorikan food waste-nya dengan skala 0 sampai 6 atau 0 sampai 5. Kemudian makanan tersebut dokumentasi baik sebelum dan sesudah untuk menganalisis seberapa banyak makanan yang dikonsumsi oleh pasien atau responden. Kemudian data tersebut direkap, yang mana yang terakhir adalah dianalisis rata-rata sisa makanan atau presentasi dari plate waste dari beberapa responden, karena untuk metode visual Comstock sendiri dilakukan pada populasi atau kelompok, yang mana untuk datanya akan direkap berupa data rata-rata. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pada metode visual Comstock, yang pertama, untuk kelebihannya visual Comstock ini dinilai cepat, praktis, dan efisien. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu proses distribusi maupun kegiatan makan karena tidak diperlukan food weighing, yang mana membutuhkan timbangan. Yang ketiga, metode ini nilai ekonomis dan cocok diterapkan pada populasi. Yang keempat, dapat digunakan untuk evaluasi rutin. Yang kelima, mampu mengaitkan faktor sensori seperti cita rasa dan tampilan makanan dengan tingkat sisa makanan dari responden. Untuk kekurangannya, yang pertama, metode ini subjektivitas antar objektivitas. Jadi untuk penilaiannya subjektif karena dilakukan oleh berbeda orang, yang mana akan bisa kemungkinan terjadi perbedaan antar individu dalam menilai sisa makanan tersebut dari skala 0 sampai 6. Kemudian yang kedua, metode ini sulit menilai menu yang bercampur atau berkuah karena menu tersebut sudah tidak bisa dipisahkan atau sulit untuk dipisahkan dari makanan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kekurangan pada metode visual Comstock yaitu sulit menilai camilan dan buah, karena biasanya camilan dan buah sering terlewat karena berupa makanan kecil. Kemudian yang keempat, metode visual Comstock ini memiliki bias persepsi pada cita rasa dan tampilan makanan. Untuk validasi dan reprodusibilitas pada metode visual Comstock, yang mana metode ini terbukti valid dan reliable jika dibandingkan dengan metode food weighing dengan korelasi tinggi, yaitu sebesar R lebih besar daripada 0,8 dan selisih rata-rata kurang dari 10%. Nah, akurasi tinggi ini dicapai pada makanan sederhana seperti nasi dan lauk hewani, namun sedikit menurun pada makanan bertekstur kompleks.
Kemudian, uji statistik menunjukkan konsistensi antar observer yang baik sehingga metode ini dapat digunakan sebagai alternatif penimbangan langsung untuk penelitian dan pemantauan sisa makanan secara praktis namun akurat. Nah, berikut adalah daftar isi dari beberapa jurnal yang saya dapatkan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.